Halo Talavers. Yah, kirain ngasih statement gini buat ngelegitimasi dirinya sebagai pejabat yang anti borjuis. Nyatanya punya klub Harley juga di instansi yang dipimpin. Sampai-sampai Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Blasting Rider dibubarkan. Blasting Rider ini sendiri merupakan klub moge yang diisi oleh para pegawai aktif dan pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yah, sama aja ini mah. Atau jangan-jangan Rafael juga bagian dari klub moge ini? Gak ada info pasti sih. Yang jelas, Dirjen Pajak Suryo Utomo jadi bulan-bulanan warganet belakangan ini. Loh kok cuma doi doang? Kan anggotanya banyak. Nah, justru itu, anggota yang banyak itu bisa jadi dipengaruhi sama keberadaan pimpinan utama mereka di klub tersebut. ASN gitu loh. Lah, tahu dari mana kalau Suryo ini juga bagian dari klub itu? Nih buktinya. Udah cukup jelas belum? Untungnya motor milik pria bernama lengkap Suryo Utomo ini tercatat di laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya. Nggak kayak orang ini nih, di LHKPN-nya apa yang dipakai apa? Heran. Balik lagi ke Suryo, menurut laman resmi KPK, pria yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak sejak tahun 2019 ini punya 5 unit sepeda motor. Paling mahal, ya jelas Harley Davidson Sportster ini yang nilainya sampai 155 juta rupiah. Buset, hampir 10 biji skutik second tuh. Tapi namanya hobi anak laki, punya duit pula, ya apapun dijabanin, ya enggak? Makanya masih ada koleksi lain seperti Kawasaki ER6 ini yang ditaksir bernilai 52 juta rupiah. Terus ada juga motor antik Yamaha RX King senilai 16 juta rupiah. Cuma 3 itu sih yang harganya lumayan. Sisanya standar aja kayak Honda Beat dan Honda Supra X. Hal yang sama juga berlaku buat koleksi roda 4 milik Suryo. Ada yang punya aura klasi macam Jeep Cherokee tahun 1997-nya. Ada yang antik kayak Jeep Willys tahun 56. Serta ada juga yang biasa aja seperti Toyota Ace tahun 2004 ini. Oh iya, ada juga mobil buat dalam tanda kutip kaki sehari-hari, yaitu Hyundai Tucson keluaran tahun 2014. Selain nyimpen Honda Supra yang udah bangkotan, Dirjen Pajak ke-18 Republik Indonesia ini juga menyimpan sebuah pick-up Suzuki Carry Futura. Agak quirky sekaligus berkelas ya, garasi pria berkacamata ini. Itu baru garasi loh, belum rumahnya secara keseluruhan yang seluas 328 meter persegi yang nilainya mencapai 6,9 miliar rupiah. Udah gede, di Jaksel pula. Bahkan gak cuma satu, Suryo masih punya 12 properti lainnya yang sebagian besar berlokasi di planet Bekasi. Kalau semuanya ditotalin nih, nilainya bisa menyentuh angka 14,1 miliar rupiah. Belum terhitung dengan jenis kekayaan lain seperti kas dan setara kas, serta harta bergerak lainnya yang juga punya nominal fantastis. Kalau dikurangi dengan hutang, Suryo saat ini punya total harta sebesar 14,4 miliar rupiah. Tajir? Ya iyalah! Semua harta tersebut dikumpulin pria kelahiran 26 Maret 1969 ini sejak awal merintis karirnya. Terlebih lagi di puncak kegemilangannya seperti sekarang, peribahasa semakin tinggi pohon, bakal semakin kencang angin yang berhembus. Pasti akan makin berasa. Mengelola salah satu pendapatan terbesar negara jelas bukan hal yang mudah. Bayangin, kurang lebih 1.700 triliun rupiah harus diurusi sama lembaga yang ia pimpin. Godaan setan-setan matre nan terkutuk mah jelas ada dong. Termasuk ketika salah satu anggotanya harus terjerat kasus hukum gara-gara menerima suap dari pihak yang pengen bebas masalah soal pajak. Bukan cuma satu loh, ada 2 anak buah Suryo yang terseret di pusaran kasus ini.
Aduh, makin runyam lagi sama Rafael yang kelihatannya bakal pusing 7 keliling selama beberapa waktu ke depan. Syukurnya Suryo sebagai pucuk pimpinan selama ini masih bersih dari catatan kelam dan panjang dari pegawai direktorat yang paling vital di tubuh Kementerian Keuangan ini. Harus tetap dijaga ya Pak. Masa karir selama puluhan tahun mau dihancurin gara-gara keuntungan material secuil? Terlebih lagi, Suryo sendiri sudah memulai karir di dunia perpajakan sejak tahun 1993 lalu sebagai pelaksana di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak pasca menamatkan studinya di bidang ekonomi pada Universitas Diponegoro. Wah, pure blood Ditjen Pajak nih. Karena itu pula jabatan yang ia rengkuh terus merangkak naik. 5 tahun pasca menjadi pelaksana, Suryo sempat menjabat sebagai Kepala Seksi PPN Industri di tahun 1998. Bayangin ngurusin soal perpajakan di era krisis moneter. Gilanya kayak apa coba? Resepnya apa sih, Pak? Mungkin ini kali ya. Sembari menduduki jabatan tadi, Suryo mengupgrade kemampuan dirinya dengan melanjutkan studi pada bidang perpajakan bisnis. Gak tanggung-tanggung, pria asal Semarang ini memilih University of California untuk menjadi tempat menimbanya ilmu. Pulang dari negeri Paman Sam, Suryo digiring untuk menjadi Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan di tahun 2002, sesaat sebelum dirinya mendapat promosi sebagai Kepala Subdirektorat Pertambahan Nilai Industri. Kinerjanya yang dinilai apik membuat namanya terus menjadi perbincangan di kalangan elit Kementerian Keuangan. Gak heran kalau jabatan strategis seperti Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3 pernah diembannya di tahun 2006. Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 1 ini akhirnya merasakan bagaimana rasanya menjadi pucuk pimpinan di suatu wilayah setelah menerima mandat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1 4 tahun berselang. Baru deh di tahun 2015 dirinya semakin dekat dengan lingkaran pimpinan kementerian setelah diminta untuk bergabung menjadi salah satu staf ahli Menteri Keuangan yang saat itu juga dijabat oleh Sri Mulyani. Di posisi ini Suryo sudah membidangi masalah pajak, khususnya kepatuhan pajak. Beliau juga menjadi salah satu orang di balik gagasan tax amnesty alias pengampunan pajak bagi penunggak-penunggak yang memenuhi kriteria. Program ini nggak semata-mata ngasih diskon buat para penunggak, tapi diharapkan dengan hadirnya amnesti ini, wajib pajak dapat secara terbuka untuk membayar kewajibannya yang sebelumnya numpuk karena denda. 4 tahun di posisi tersebut membawa Suryo ke kursinya sekarang sebagai pimpinan tertinggi di instansi yang mengatur sekitar 70% pendapatan negara. Karirnya sih secara garis besar nggak ada masalah. Baru-baru ini aja yang agak kacau. Itu pun sebagian disebabkan oleh anak buahnya yang berperilaku layaknya borjuis dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Tapi Doi juga ikutan sih.